Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau hampiri tahta kasih Tuhan. Karena kita yakin percaya kasih yang terindah Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Karyanya terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar
mengerti Tuhan akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, tiada yang seperti-Mu yang mampu mengasihi setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, mari ajar setiap kami Bapa pada pagi hari ini Yesus, untuk kami lebih lagi Tuhan melihat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dengan kasih-Mu Bapa, setiap hidup kami dimampukan oleh Tuhan. Kasih-Mu menguatkan setiap kami Bapa, untuk kami berjalan dalam jalan-jalan-Mu Yesus Tuhan. Terus kerjakan karya-Mu dalam hidup kami Bapa, karena kami rindu karya-Mu ada buat setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat karya terbesar-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Hanya Engkau yang kami kagumi dalam hidup kami Bapa. Kasih terindah sudah Kau berikan buat setiap kami. Kami yakin percaya pagi hari ini setiap kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu akan memberkati dan menguatkan setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap membuka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Gereja masih memiliki tema yang sama, yaitu tentang kasih karunia. Di dalam doa pagi hari ini, subtema dari gereja yaitu tentang kasih karunia untuk bebas dari perkataan kotor. Sekali lagi, tema pagi hari ini adalah kasih karunia bebas dari perkataan kotor. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tema yaitu bebas dari perkataan kotor, ini berarti kehidupan kita sehari-hari sangat dekat dengan perkataan-perkataan itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjaga kehidupan kita sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita, bukan perkataan kotor, tetapi perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan yang luar biasa membangun kehidupan orang lain. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Mari kita
baca bersama-sama. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Sekali lagi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Begitu luar biasa firman Tuhan ini. Ternyata Tuhan meminta kita untuk berkata-kata yang baik. Perkataan kita itu untuk membangun. Perkataan kita dipakai untuk membangun dimanapun kita berada. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari perkataan kotor? Yang kita lakukan adalah mengendalikan lidah kita. Lidah kita ini adalah bagian terkecil. Mungkin bukan sesuatu yang besar, tetapi lidah kita ini bisa mematikan seseorang. Bahkan lidah kita ini bisa membunuh, membinasakan. Makanya dari itu, Tuhan berkata, kita harus mengendalikan lidah kita. Seberapa penting, sangat penting lidah kita. Coba kita baca di dalam Amsal, pasal yang ke-18, ayat ke-21. Amsal 18 ayat ke-21. Berkata seperti ini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang bagian A adalah hidup dan mati dikuasai lidah. Begitu luar biasanya. Hidup dan mati kita dikuasai lidah kita. Kenapa kita harus mengendalikan lidah kita? Supaya tidak berkata kotor. Karena dengan lidah kita bisa mematikan orang. Kita bisa menjatuhkan seseorang. Kita bisa membuat orang terluka. Dengan lidah kita, dengan perkataan kita. Kita bisa menggoreskan luka. Bahkan luka itu bisa bertahun-tahun. Bahkan sampai dibawa kematian. Wow, sungguh mengerikan lidah ini. Kalau kita tidak menjaga lidah kita tidak akan pernah bisa membuat orang jadi berkat. Kalau perkataan kita, lidah kita yang keluar adalah perkataan yang tidak baik, yang selalu menjatuhkan orang. Padahal di dalam Efesus tadi dikatakan, Efesus pasal yang keempat ayat ke-29, Tuhan berkata, perkataan yang baik untuk membangun. Kenapa tidak kita pakai perkataan kita untuk membangun orang lain? Kenapa perkataan kita, kenapa lidah kita tidak membuat orang lain untuk lebih bangkit lagi ketika mereka menghadapi masalah? Seberapa banyak dari kita lebih suka bisik-bisik tetangga? Seberapa orang banyak ketika mereka berbisik-bisik, apakah yang dibisikkan itu selalu yang baik? Saya percaya ketika mereka berbisik-bisik itu belum tentu hal-hal yang baik. Mereka memperkatakan perkataan dengan satu dengan sama lain. Mungkin yang diperkatakan itu hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik terhadap orang itu. Padahal Tuhan meminta untuk kita memakai lidah kita, perkataan kita itu untuk membangun ketika orang mengalami kelemahan. Mungkin orang sedang mengalami sesuatu hal pergumulan dalam hidup, dia datang kepada kita, dia bercerita kepada kita, dia mencurahkan semuanya supaya kita menjadi orang yang memperkatakan. Kita bisa memberikan perkataan kita untuk membangun dia sehingga dia bangkit lagi, sehingga dia kuat menghadapi pergumulan ini. Bukan ketika dia bercerita, lidah kita yang keluar adalah menghakimi dia. Ini kamu yang salah, kamu seperti ini harusnya. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang membangun. Perkataan kita ini adalah untuk membangun seseorang.
Sehingga kita orang mengalami kelemahan dengan perkataan kita, dengan lidah kita ketika kita ngomong. Orang itu dapat bangkit, orang itu dapat kekuatan yang baru sehingga semangat di dalam hidupnya. Dia mengalami yang namanya terobosan dengan perkataan kita. Kenapa perkataan kita tidak lebih baik untuk memuji Tuhan? Kenapa lidah kita tidak untuk memuji Tuhan? Untuk meninggikan nama Tuhan, untuk bermazmur, untuk membaca firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan yang baik. Di sini dikatakan bahwa lidah ini sangat berbahaya. Karena lidah ini, berapa banyak orang kadang mati karena lidah kita. Di sini Bapak Ibu Saudara, ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama belajar mengendalikan lidah kita. Sehingga ke lidah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Bukan perkataan kotor, tetapi perkataan yang membangun hidup mereka yang perlu kehidupan kita. Membangun perkataan kita, membangun apa yang mereka butuhkan. Sehingga perkataan kita membangun orang-orang yang lemah, yang butuh semangat di dalam kehidupannya, di dalam menghadapi masalahnya, di dalam menghadapi pergumulan apapun. Dengan perkataan kita, ketika orang datang kepada kita, kita memperkatakan hal-hal yang baik, membangun iman mereka, membangun semangat mereka untuk hidup lebih baik lagi, untuk bisa menjalani kehidupan mereka. Kalau kita melihat dalam cerita Alkitab, ada seorang Yohanes Pembaptis. Dia harus mengalami kematiannya, dia harus dipenggal kepalanya karena perkataan, karena bisikan dari seorang Herodias kepada putrinya Salome, sehingga Raja Herodes terpaksa harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ayo Bapak Ibu Saudara, jadikan perkataan kita, jadikan lidah kita adalah perkataan yang membangun. Jangan sampai apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan, perkataan-perkataan yang kotor. Kita sebagai imam musik, kita sebagai pelayan Tuhan, apapun bagian kita, kita sebagai jemaat yang setia kepada Tuhan, ayo kita jaga perkataan kita. Kita buat perkataan ini perkataan yang membangun orang lain. Perkataan ini bisa membangkitkan semangat orang lain. Jangan sampai setiap keluar perkataan kita hanya perkataan kotor. Apa yang keluar hanya perkataan-perkataan yang tidak baik. Tuhan tidak mau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tetapi Tuhan mau perkataan kita ini bisa membangun hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, inti dari firman Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama belajar di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29 tadi. Kita membiarkan perkataan kita, kita buat perkataan kita, perkataan yang membangun kepada orang lain, bukan perkataan-perkataan kotor. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi bila firman Tuhan hari ini, bila firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua, menguatkan hidup kita, sehingga perkataan kita, sehingga firman Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata-kata yang baik, berkata-kata yang membangun, bukan perkataan yang kotor. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini membuat rema dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban dari setiap kehidupan kita, saya percaya firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.